Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para praktisi laboratorium dan K3 yang saya hormati, menarik memang mendiskusikan tentang apa penyebab kecelakaan kerja yang terbanyak yang terjadi di laboratorium ya, baik laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium medis. Saya pernah membaca sebuah jurnal di mana disamarikan di sana untuk penelitian yang mereka lakukan di laboratorium perguruan tinggi di Cina, bahwa 48,4% kecelakaan kerja disebabkan oleh bahan kimia berbahaya BKB, atau kita menyebutnya B3, bahan berbahaya beracun, serta 10,5% disebabkan oleh gas beracun dan bertekanan tinggi atau yang dari mudah terbakar ya. Itu adalah fenomena di salah satu negara di Asia Timur ya. Dalam praktiknya di tempat kerja kita tentu faktanya bisa berbeda-beda. Di tempat kami kebetulan saya hampir 15 tahun di laboratorium pengujian, dan hampir setengahnya berada di bagian K3, Departemen K3. Kami mendapati memang setiap tahun ada saja kecelakaan kerja, baik kategori hampir celaka atau near miss, kemudian luka ringan, maupun kejadian properti, bahkan pernah ada kejadian occupational illness ya, seperti itu. Nah, ini adalah fakta-fakta yang menarik, bahkan yang terbaru kita bisa mendengarkan berita di media sosial bahwa terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya nyawa di salah satu kampus pemerintah ya, kampus negeri di Bogor. Nah, di mana ketika seorang mahasiswi S2 sedang praktik di laboratorium, kemudian terjadi ledakan dan menyebabkan nyawa yang bersangkutan tidak tertolong. Ini adalah kejadian yang terjadi di tahun lalu ya, di 2023 yang lalu. Nah, dalam teori K3 Bapak dan Ibu ya, bahwa kecelakaan itu memang sesuatu yang tidak ada yang menghendaki terjadinya. Tetapi ketika kita abai dengan peraturan-peraturan, standar kerja yang aman, pengendalian terhadap bahaya yang ada, tentu akan beresiko terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja kita, termasuk di laboratorium. Kalau kita kembali ke masa lalu, kita flashback, dari konsepnya Heinrich menyebutkan hampir 80% kecelakaan kerja secara umum terjadi karena perilaku dari personilnya, alias melakukan unsafe action. Nah, kita pun bisa mendapati sebetulnya di laboratorium hal yang sama ya. Masih banyak di antara kita sudah tahu ada ketentuan penggunaan APD, kemudian harus menggunakan peralatan yang aman, bekerja di dalam ruang, bekerja dengan bahan kimia di fume hood, tetapi kita abai dalam mentaati prosedur tersebut, sehingga suatu ketika karena kita lalai ya, kita bisa menjadi korbannya. Makanya dari itu Pak dan Ibu, kalau kita bekerja di laboratorium apapun ya, terutama di laboratorium yang memang di sana digunakan bahan kimia yang mudah terbakar seperti benzen, toluen, silen, kemudian bahan kimia oksidator seperti nitrat, perklorat, asam sulfat, bahkan juga di sana ya termasuk bahan-bahan kimia yang bersifat beracun, seperti mungkin di handlingnya bahan-bahan kimia seperti yang mengandung PB, adanya standar merkuri dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau di lab asam, nah yang ada proses penggunaan asam-asam kuat seperti asam klorida, asam perklorat, asam sulfat, asam fluorida HF, kemudian asam nitrat sendiri. Nah, ini butuh kehati-hatian yang sangat tinggi, dan bahkan kalau kita ingin memastikan ya keselamatan kerja berjalan dengan baik, memastikan bahwa standar K3 level tinggi harus kita jalankan, mulai dari fasilitasnya, kelayakan fasilitas, kelayakan dari fume hoodnya, kemudian pengetahuan personilnya, kompetensi dari personilnya,
Bahkan kalau perlu adanya program hazard communication yang dikembangkan setiap pekan, sehingga setiap analis menguasai bagaimana bekerja yang baik di laboratorium. Itu adalah beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama ya, ditambah lagi dengan bagaimana setiap personil bersiap siaga dengan keadaan darurat seperti tersedianya IWAS dan juga safety shower di laboratorium, tentunya yang berfungsi Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga tersedianya spill kit. Nah, ini sangat penting untuk memastikan in case ada emergency, tidak ada korban jiwa, tidak ada kecelakaan yang parah yang menimpa para pekerja kita di laboratorium. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mari kita tingkatkan keselamatan kerja di laboratorium kita, karena ini sangat penting ya, karena ketiga yang baik akan membantu meningkatkan kinerja organisasi, karena produktivitas dari para pekerjanya ikut meningkat, sehingga secara organisasi profitnya pun akan ikut meningkat. Tentu kita akan sedih ketika mendapatkan sebuah kabar, ketika mendapatkan sebuah berita ada salah seorang keluarga kita, salah seorang teman kita, salah seorang dari rekan seperjuangan kita mengalami cedera atau mengalami case fatality di tempat kerjanya, terutama di laboratorium. Mari kita bersemangat untuk menjalankan konsep safety. Mari kita katakan safety yes, kecelakaan no. Salam K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.